Aduh, kok ini ya? Ya karena yang you lihat dari tadi penelusuran ke sana kita pergi, itu unsurnya udah unsur yang nggak bagus. Iya gitu, dia badannya ular. You cuma hanya sekedar melihat ya, tapi dia nggak bisa diajak komunikasi ya. Enggak. Karena dilihat daripada penampakannya itu auranya aura garang ya. Fatwa itu untuk mengusir hawa-hawa jin jahat. Tapi kenapa bisa ada jin yang masuk ke dalam keluarga itu? Itu ada satu lorong, setelah lorong itu ada meja gitu ya. Kurang lebih 1,5 meter begitu. Iya. Dan you sudah duduk tengah ruang itu ya? Iya, di kursi. You sudah duduk sini sana boleh ya tak? Hai. Sudah. Ya sudah kumana ya. Malu itu hanya memberikan waktu tidak lama untuk kamu lihat dari kejadian nyata ya. Malu itu tidak izinkan untuk sampai sekali tahu secara mendetil kejadian silam ya. Kamu konsentrasi pada di sana, kamu jiwa tenangkan saja. Ya. Saya mulai lihat yang masa lalu ya. Iya. Remang bulu pun ikut. Lalu lihat kamu. Itu lihat hanya mereka itu seperti kuat tidak? Kuat tidak? Kuat. Jadi melempar-lempar barang dan agak seperti ada keributan kecil pada keluarga itu dengan kejadian anak aniaya. Kamu lihat, coba lihat benar. Jadi yang saya lihat itu sekarang udah mulai mundur. Posisinya kalau yang waktu kita masuk itu kan sepi itu ya, nggak ada barang-barang. Iya, karena gitu. Lihat masa lalu 2005 kamu masuki dunianya di dalam. Lihat, kamu bacakan apa yang kamu lihat dan kejadian apa di saat itu. Lihat. Jadi, kamu bacakan. Saya deskripsikan dulu tempatnya buat penonton biar mungkin bisa tahu juga ya. Jadi lantainya itu yang saya lihat, dia ini bukan keramik ya guys ya. Jadi dia lebih kayak semacam kayak yang di Jepang itu, kalau kalian pernah nonton Doraemon itu. Kayu. Kayak apa? Anyaman zaman apa, tatami ya sebutnya ya. Mungkin. Ya itulah. Jadi warna coraknya tuh lebih. Tidak lama kamu untuk memberikan penjelasan penonton tidak. Tapi kamu fokus pada kejadian saja. Lingkungan lokasi atau ada barang apa tidak perlu kamu ucapkan, hanya karena kita diberikan waktu dengan satu sosok itu tidak lama. Saya lihat coba kejadiannya dulu ya, ada satu keluarga saya lihat papanya. Kamu lihat daripada korban wanita itu, mereka mengadu argumen dan seperti ribu pada keluarga itu. Saya lagi lihat satu momen di mana kakak perempuannya ini lagi diikat di tengah itu. Lalu mejanya itu dipinggirin, jadi cuma dia berada duduk di tengah, diikat. Tampangnya kulitnya tuh udah bukan kuning lagi guys, warnanya udah merah-merah. Dia punya tuh apa? Rambut panjang tuh. Panjang itu sampai sini. Ya, rambut panjang wanita itu ya. Dan memakai pakaian jubah warna apa itu? Kamu lihat tidak? Pakaiannya itu, lihat. Bajunya dia tidak gunakan celana panjang atau kamu lihat secara itu, dan kasihan sekali ya anak wanita itu ya. Jadi kita tidak tahu nama anak wanita itu, kita tidak tahu. Apa yang mereka lakukan lah, lihat kamu. Jadi pada saat itu yang saya lihat, mereka ini tuh lagi kayak saya lihat lagi dia lagi menyalah-nyalahkan begini, papanya itu ada di sebelah
Kalau cewek ngadep sini, ini dari sebelah kiri. Keadaan saat itu wanita itu tidak dirasuki oleh satu roh loh. Tidak, Itu tidak. dengan sadarnya saja anak wanitanya memberontak dan Iya, sampai dia itu sudah, memohon untuk tidak dipukuli, itu mereka sampai si perempuannya itu udah capek banget dan dia tuh cuma kayak udah begini, dan dengan rambutnya itu yang panjang dia nutupin mukanya udah kayak capek begini. Badannya itu ya seperti yang kayak saya ceritakan, kulitnya itu bukan warnanya udah kuning, udah banyak yang ada yang hitam merah-merah gitu loh. Dan satu keluarga itu menyaksikan dengan cara wanita itu aniaya. Satu Iya. keluarga itu menyaksikan. Papa mamanya ada di sebelahnya, anak-anaknya saya nggak lihat ya. Anak-anaknya seperti kayak orang menguping di kamar, dia kamarnya kan nyambung ke ruang tengah gitu, ada pintu, dia nguping gitu, apa yang terjadi nih, ngapain gitu. Ya, saya mungkin apa yang mau dilihat? Lihat. Jadi tuh di sana Tuh. sudah sesuai dengan fotonya ya, tempat kejadian. Rumah itu betul, tapi sekali lagi dalamnya itu kan nggak pernah ada fotonya juga, ya nggak bisa pastiin. Lalu apa lagi? Lalu Tidak banyak tanya kamu konsen saja tahu tuh makhluk itu ada kiri dekat kamu. Oh iya, dia Cici intuisi. Chongwu. Ya, Oh ya, nggak bisa lama-lama. tidak bisa lama. Iya, saya cepat. Kamu sudah lihat itu, nanti kamu Iya. tanya saja khusus Stanley ini sudah keluar dari lingkungan situ. Nanti saja aku akan bawa Stanley untuk balik kembali pada keadaan yang saat ini. Yo, Saya coba lihat bagaimana mereka sembahyang ya, dan patung apa ya. lihat tidak lama jeda, tidak lama. Karena aku lihat itu makhluk sudah tidak nyaman dengan kehadiran kamu di tempat sana itu. Sudah Belum, sebentar lagi. lebih pada jiwa penasaran anak muda zaman sekarang ini ya. Sudah ucapkan tidak lama, tapi lama pula. Resiko kamu tanggung sendiri, ay pergi. Mau. Satu menit. Hai. 1 menit ya, Pak. 1 menit. Hitung detik, cepat. Udah disuruh. Iya, sebentar ya. Sudah. Sebentar ya. Tidak bicara bohong ini. Karena di sana pengak sekali. Ada satu patung. Tingginya itu kalau ini meja, dia tingginya segini ya. Dan kamu lihat patung itu hijau. Saya belum bisa lihat patungnya seperti apa, tapi saya lihat ininya. Kamu lihat penerang atas dikit. Kamu atas penerang dikit, atas taikan Oh, ini. sedikit. Lihat, iya. Ya seperti itu. Dan kamu kayak lihat, warna giok ya. Kayak dia tuh agak warna giok. iya, Syung. Bentuknya ini bukan patung bentuk manusia ya? Tidak. Ini bentuk hewan ini Dan kayak. dilukiskan untuk ucapnya sulit itu. Iya. Iya. Nanti aja, tapi saya udah dapat sih. Ya nanti kita akan bahas itu kembali setelah kamu Iya. sadar pada dunia nyatanya. Bentar. Dikit lagi. Ya sudah, mungkin. Ayo. Tuduh. Oke, udah. Nanti kamu diam saja Terima nak. kasih. Iya, mohon maaf. Ya,我是他们paham ucap Indonesia, tak paham malu itu王子的有问题。Ya, Oh. 谢谢王谢谢我的谢谢那样的。Ya, cuma tidak. Setelah kamu bangun dan tidak padamkan lilin, kamu berbalik arah turun di tangga. Malu itu hanya lihati kamu saja dengan perbuatan kamu ya. Lihat. Ya, jalani turun ya. Ya sudah, kamu sudah tidak usah tengok pada lingkungan bawah, tidak usah. Kamu masuk luar dari pintu berbentuk kayu itu. Iya, saya udah. Sudah tidak usah tengok belakang. Ya, udah keluar saya. Keluar ada 2 meter dari lokasi rumah itu kamu. Ya. Saya keluar Sudah ya. kamu berbalik pada
rumah itu berbalik lagi, lihat rumah itu. Enggak, saya udah jalan, udah mulai agak jauh dari rumah itu. Sudah. pejam mata. pejam mata，富士真人是真的，范吉江博士谢谢吧，幸福啊。好，sudah.幸福啊。Bisa. Gimana nih rasanya? Udah bisa tanya-tanya lah, apa belum? Tunggu, kasih dia itu dulu jeda. Saya agak uyeng ya. Pusing juga ya. Ya Allah, coba minum dulu airnya. Itu lokasi di rumah itu bener-bener pengap bau. Kasihan itu perempuannya ya. Kotor rumahnya itu. Perempuan itu tuh rambutnya kurang lebih kayak kamu, segitu. Kurang lebih kayak kamu. Dia itu, tapi badannya agak lebih besar, lebih tinggi juga. Mungkin kelihatan dia sekitar umuran berapa itu? Belasan ya? Enggak loh, kayaknya 20-30 loh itu kelihatannya. 20 sampai 30 umur kelihatannya. Sampai si perempuan itu bilang kalau saya ini bukan dimasukin sosok gitu. Jadi sebenarnya yang dimasukin sosok itu si orang tuanya. Saya lebih pada ke papanya itu, lebih keutamanya ke papanya ya. Papanya itu tuh kayak orang tuh emosinya tuh tinggi banget, kayak saya lihat tuh dia marah-marah aja kerjaannya gitu. Sampai dia kan diketutup tak gitu. Jadi dalam keadaan itu si anak itu lebih pada ke pasrah ya dengan apa yang terjadi gitu ya. Boleh dipadamkan itunya. Oh, lilinnya. Jadi saya datang pada saat yang waktu datang ke sana. Pertamanya memang agak susah untuk komunikasi ya, karena lebih maju mundur sampai akhirnya ketemu sama satu sosok yang dia itu cukup tinggi loh. Dia itu kayaknya sepertinya sosok itu yang mempengaruhi mereka loh. Hampir 2 meter itu ada. 2 meteran kayaknya deh. Dan dia itu badannya lumayan jadi gitu, laki-laki. Perut dia nggak pakai baju. Tapi itu yang disebut jin. Dia nggak pakai baju itu dia. Iya, emang kalau gitu rata-rata ya jin itu penampilannya seperti itu. Bebuntut, berbulu, cuman kita tidak tahu jenis. Iya, saya lihat ada buntutnya loh. Buntutnya itu raksasa dia itu. Badannya kan besar itu, tapi buntutnya itu tuh nggak besar, termasuk yang kayak kecil gitu diameternya gitu, tapi panjang. Iya nggak sih? Iya. Itu. Ekor buntut. Iya, buntut. Bukan rumput. Buntut, iya salah tadi. Ntar rumput tetangga lebih indah dibanding rumput sendiri. Jelas yang konten kemarin lagi aja. Gitu bentar. Jadi ini udah bisa tanya-tanya nih. Ya, silakan tanya Stanley yang lihat kejadian. Walaupun saat itu Ai juga ada di situ, cuman Ai lebih pada menotokkan dia untuk diarahkan lihat yang seperti apa. Cuman dengan makhluk itu tadi diberikan waktu, jedanya tidak lama. Tapi karena jiwa Stanley pembelajaran dan jiwa muda bergejolak ingin lebih tahu lagi. Seandainya makhluk itu bisa diajak kerja sama-sama kita dan kita diberikan ruang dan waktu agak lama, ya itu tidak masalah. Iya. Oke, pertanyaannya apa? Nih, jadi mau tanya yang pertama nih ya. Mungkin aku akan kasih beberapa pertanyaan ya guys. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama dulu nih ya. Pertama itu, jadi apakah benar yang tadi kan kalian juga ngeliat ya fotonya, nanti bakal ditampilin di layar. Itu jadi tempatnya memang tempat kejadiannya. Waktu itu. Yang dilihat sih memang tempat itu ya, walaupun belum melihat posisi dalamnya, kan mungkin kalau konfirmasi kan harus samain juga dalamnya ya. Tapi kalau dari luar aja, kejadiannya yang di dalam itu match. Memang sesuai dengan cerita gitu. Sesuai ya? Gitu, tapi kalau ditanya ceritanya sesuai atau enggak, sebenarnya enggak 100% ya.
betul memang perempuan itu ada satu scene yang saya lihat itu dia diikat. Dia diikat di ruangan tengah, kayak misalkan ruangnya begini nih guys. Dia itu di tengah sini nih. Dia itu lagi di duduk. tengah-tengah banget gitu. Iya kan tadi kan ada meja di situ. Mejanya kurang lebih bentukannya kayu, warnanya kayak red mahoni gitu loh. Nah, itu dia Keadaan si wanita itu yang diikat nggak dirasuki satu makhluk. saya lihat Dia juga dalam pada saat itu keadaan sadar dan waras gitu. sadar loh, saya lihat juga, tapi Sampai sepertinya anak wanita itu bilang kalau saya ini nggak dimasuki makhluk gitu. Mungkin karena dari orang tuanya itu yang kalau kita pikir orang Parno, ya. tuanya kali yang dimasuki makhluk. ya jujur aja sih guys, memang pada saat itu saya waktunya nggak banyak dan memang saya diperhatiin dari sudut sebelah kiri sini, suruh buru-buru gitu sama makhluk tersebut gitu. Jadi yang saya lihat itu scene-nya, ada perempuan itu dia lagi diikat dengan dia begini, rambutnya menjuntai, ini ikat ada gitu, melilit juga. Terus dia itu kayak udah kayak capek banget gitu rasanya, kayak udah lebih ke arah pasrah gitu. Udah lu terserah deh mau apain gua deh gitu Apa yang terjadi ya? Dan kalau dilihat kan ada namanya rambut begini, kebetulan kan ruangannya kan terang ya di sana ya. Dibilang terang banget sih enggak, kayak remang-remang gitu. Di sela-sela rambut itu kan bisa kelihatan nih ada bajunya, dia kebetulan pakai nggak tahu dah semacam kayak ininya tuh begini tuh. Bajunya nggak tahu pakai baju apa. Yongsam, Aduh, nggak ngerti juga deh. Tapi Bukan. kelihatan kulitnya gitu. Nah, bagian kulitnya itu yang dilihat, memang warnanya itu udah kayak apa ya? Kayak Kayak kamu tuh ungu memar gitu. bukan. Kalau memar kan ungu biasanya. Iya. Pernah nggak lihat memar itu yang warnanya merah mau ke ungu gitu? Pernah. Nah, kurang lebih warnanya kayak gitu. terus lebam gitu Oh, sebutannya ya. lebam. Jadi kayak lebam-lebam. Padahal dasarnya itu mungkin memang nggak seputih kamu sih, seputih kayak ya kayak saya lah mungkin segini tuh. Terus banyak bekas-bekas warna hitam-hitam gitu di badannya, titik-titik-titik begitu. Ya mungkin itu bisa menjelaskan juga ya, apakah itu Lupa dari atau bukan gitu. dupa begitu, tapi sekali lagi kita juga nggak tahu ya. Mungkin dari story kenyataannya si anak wanita itu dibawa ke rumah sakit dalam keadaan juga hampir setengah sekarat ya. Iya, karena saya lihat memang orang ini badannya itu memang agak gede ya gitu ya. Ininya nggak seperti kayak kamu kan agak kecil gitu kan. Ini agak lebih gede daripada kamu. Tingginya lumayan tinggi 160 kayaknya ada gitu. Dan perempuan ini badannya karena dia pakai jubah nggak kelihatan kurus atau enggak sih. Soalnya kan di Kayak baju ceritanya kan daster gitu. nggak tahu dah, dia agak gombrong gitu. Karena kan di cerita real story-nya itu kan perempuan ini tuh malnutrisi. Seharusnya itu kelihatannya kan udah kurus banget gitu kan. Tapi sekali lagi karena dia rambutnya begini, kemudian dia pakai kayak semacam agak gombrong gitu, saya nggak bisa lihat tuh apa dia kurus apa enggak gitu kan. Ketutupan soalnya ya. Nah, terus ketika pas di sana itu, saya lihat ada papa, ada mamanya di sini. Dan mamanya itu lebih ke arah kayak cuman ngeliatin doang dan kayak aduh gitu maksudnya. Yang saya tangkap dari pikirannya itu, saya coba tarik bahasa batinnya begitu ya. Dia itu lebih bilang kayak ya udahlah biar cepet, ya mudah-mudahan cepet kelar gitu. Bukan kayak selayaknya ibu yang pada umumnya bilang, aduh anak gue kasihan, enggak loh. Dia tuh kayak lebih kayak, aduh mudah-mudahan cepet kelar dengan tangannya yang rapat begini gitu. Nah, papanya itu Karena berharap keluarganya itu cepat keluar daripada itu kan Terbebas gitu ya. dengan dikorbankan satu anak itu dan makhluk itu pun akan pergi gitu ya. Mereka beranggapan seperti itu ya. Iya. Dan kalau saya lihat dari papanya itu yang lebih kayak mengeksekusi gitu. Lebih kalap ya. Kalap di situ papanya itu kayak, saya lihat emosinya meledak-meledak banget gitu. Emosinya meledak-meledak banget sambil dia nunjuk-nunjuk. Kayak seolah-olah tuh bilang gara-gara lu nih apa gitu-gitu loh. Kayak dia tuh begitu. Dan juga, ya dari situ saya coba berusaha untuk, karena waktunya nggak banyak, saya coba berusaha untuk langsung lihat patung yang ada di sana, kemudian meja altarnya seperti apa. Dan yang saya lihat meja altar itu cukup tinggi ya. Kalau meja makan segini, mungkin altarnya dia ada segini.
sorry, ya segini. Sehingga pas mau lihat itu patung membutuhkan cahaya lilin Ya, kan. mungkin itu ya. Ya tadi kan ayah suruh you untuk angkat itu lilin agar bisa lihat daripada penampakan patung yang dipuja oleh satu keluarga itu kan. Iya, karena memang kelihatannya cuma tingginya doang nih segini nih. Iya. Tapi nggak kelihatan dia bentuknya kayak apa, cuman sorry. Ya, cuma kelihatan dia memang ada lampunya kanan kiri, warnanya merah. Aduh, kok ini ya? Ya karena yang you lihat dari tadi penelusuran ke sana kita pergi, itu unsurnya udah unsur yang nggak bagus, sehingga menimbulkan hawa yang bersendawa pada you punya, itu udah satu kewajaran. Ditentukan kalau yang mereka puja itu sifatnya bukannya bersih, bukannya baik, bukannya bagus, tapi kebalikan daripada kata bagus dan kata-kata baik. Iya, coba. Tapi mereka tidak menyadari itu. Karena mereka takut kutuk itu akan selalu berlanjut, itulah dikorbankanlah si anak. Karena mereka orang normal ya, mereka tidak bisa membedakan ini itu benar atau tidak, dan kemudian ya itulah karena mereka terlalu percaya tahayul gitu kan. Jadi tidak ada arahan untuk mereka memuja sesuatu, tidak ada arahannya. Iya. Sehingga yang mereka lakukan ya udah otomatis baik saja gitu. Alangkah bagusnya kalau untuk seperti itu ada arahan, agar dia tidak salah jalan, salah arah. Nah, coba bos konfirmasi ya benar atau tidak yang saya lihat, saya takutnya salah. Saya lihat warnanya itu. Warna dari apa nih? Patungnya, warna patungnya itu hijau. Hijaunya itu kan ada giok yang warnanya hijau banget tuh. Iya. Ada hijau yang terang banget, dia itu kayak di tengah-tengah sih. Iya. Terus saya lihat ada satu bentuk dia bukan manusia gitu kelihatannya, binatang gitu ngelihatnya. Kayak semacam kayak naga gitu loh. Ada apa sih? Kayak sirip kayak sirip tapi coba you lihat naga itu warnanya hitam atau seperti apa? Misalkan patungnya segini. Saya lihat itu dia ada di bawahnya gini loh. Dia kayak jalan dari atas terus dia ke bawah begini. Tapi di atasnya saya nggak lihat apa gitu loh. Saya cuma lihat bawahnya, dia mukanya ngadep. Misalkan patungnya begini, dia ngadep itunya ke sono agak gitu loh. Nyamping gitu. Nggak lurus gitu, dia agak nyamping gitu. Lingkar ke bawah. Nah, jadi itu udah ketemu sosok dua dong. Sedangkan waktu story nyatanya itu dirasukinya 3. Tadi nggak sempet ya. Harusnya kita coba lihat. Itu salah satu sosok yang merasuki tubuh anaknya itu. Salah satunya. Iya. Tapi kalau menurut Ai, sosok yang tadi menghuni rumah itu juga ikut ambil andil bagian daripada kejadian nyatanya. Oh ya, untuk penonton nih, saya ingatkan kembali ya. Jadi di pertama saya masuk, saya itu ketemu satu sosok yang tingginya 2 meter dan saya ada cirinya itu dia kepalanya agak pelontos gitu, mukanya ya serem gitu, bukan kayak manusia. Tapi seremnya itu bukan kayak misalkan dia bertaring besar sampai lantai gitu, enggak gitu. Cuman memang mukanya itu kayak matanya agak gitu. Lebih ke ekspresi ya. Ya ekspresi gitu loh, garang gitu kan. Terus dia tinggi, saya rasa 2 meter kayaknya bisa jadi lebih apa enggak ya. Tapi dekat-dekat 2 meter sih gitu. Terus dia punya badan itu ada six pack gitu. Kayak ada otot dadanya gitu. Dan jadi gym juga ada gymnya ya, gym gitu ada. Iya mungkin kali ya, di sana ada gymnya. Gitu. Nanya aja. Daripada capek-capek buka usaha di sini, buka usaha di sana loh. Iya, jadi saya lihat itu dan saya berbicara sama dia. Memang dia dibilang baik dan open sekali sih enggak ya. Jadi enggak, karena makhluk itu nggak banyak bicara. Hanya dengan kehadiran lo itu yang bikin dia jadi heran. Ada maksud dan tujuan apa datang ke tempat itu? Ya, dia kayak lebih mau ngapain ke sini gitu kan, tujuannya apa gitu. Terus tadi kan komunikasi sempat awal gitu, setelah komunikasi dia baru dari kan pintu ya, dia berdiri di tengah gitu nggak kasih jalan, habis itu dia kasih jalan, dia agak masuk dikit, akhirnya saya bisa masuk ke sana gitu loh. Nah setelah itu isi air dulu. Nah setelah itu
Pas saya udah masuk ke dalam, saya duduk, mulai saya lihat masa lalunya di kala pas lagi duduk itu. Dan ya kembali lagi ke apa namanya, patung itu ya, patung itu sendiri. Jujur saya sih nggak bisa ngelihat atasnya bentuknya apa, tapi saya lihat yang ada hewan itu, saya juga nggak tahu sih itu naga atau apa ya. Bener nggak yang saya lihat itu, Bos? Yang dari ucapan itu salah satu sosok yang merasuki daripada keluarganya. Jadi kita ketemu sosok dua itu udah, cuman yang satunya kita belum kecek. Nah, kayak misalkan yang saya lihat itu kan dia kan kayak kayak dia seolah melilit gitu terus sampai ke sini nggak ada kesono. Atasnya itu ada nggak patungnya itu? Tidak ada. Tapi lebih pada ke ini yang tadi disebutin gambaran seperti naga, tapi itu bukan naga loh. Iya, itu apa ya? Saya juga nggak tahu. Ya, kayak kepala barongsai gitu loh. Apa itu? Tapi lebih pada kita bilang itu sebutnya ular ya. Ular hitam. Ular hitam ya? Oh, hitam warnanya itu? Mungkin you nggak bisa lihat secara gamblang itu karena kurang penerangan, karena dalam keadaan memang nggak ada sinar sekali, cuma sinar lilin yang you bawa aja. Ini sosoknya atau patungnya? Apanya nih? Yang hitam itu sosoknya atau patungnya? Bukan patung, sosok yang sosoknya. dilihatnya. Kalau patungnya itu warnanya lebih pada ke hijau hitam. Ya, yang saya lihat begitu. Patung hijau tapi semuanya itu hitam. Bisa dibayangkan sendiri lah. Hijaunya agak gelap. Kalau misalkan 1 sampai 10, dia itu warna hijaunya tuh di kadar 7 gitu, kurang lebih. Dalam gitu warnanya, tapi nggak sampai dalam banget gitu. Sosoknya ya, boleh nggak saya lihat sosoknya? Coba aja ya. Ada di sebelah kanan. Satu sosok itu ada di sebelah kanan. You lihat ada di sebelah kanan. Coba konfirmasi bener nggak? Sosoknya itu seperti. Dan dia berdiri di atas altar loh itu. Seperti perempuan, nggak tahu juga soalnya rambutnya panjang sih begini. Walaupun tipis-tipis, taringnya panjang deh. Taringnya panjang begini, dengan mukanya yang lonjong gitu. Bisa lihat di kanan ya? Matanya. Bukan di kiri loh. Iya, di kanan. Matanya merah ya? Iya, bener nggak? Iya, terus? Iya gitu, dia badannya ular. Iya cuma hanya sekedar melihat ya, tapi dia nggak bisa diajak komunikasi ya. Enggak. Karena dilihat daripada penampakannya itu auranya aura garang ya. Tidak mau untuk ditanya-tanya loh dia. Tapi dia nges sih, saya lihat dia langsung kayak orang kayak gimana sih gitu. Aduh, mukanya jadi jelek banget jadi kamera. Kayak gimana gitu, kayak ada giginya, mohon maaf guys. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Ya kurang lebih saya udah lihat 2 sosok itu. Ya yuk ambil resiko sendiri. Ya nggak apa-apa lah, barangkali bisa kenalan di situ ya, jadi baik. Ayo tidak ikut campur loh. Iya. Oke. Karena menurut Ai itu makhluk yang sangat sekali berbahaya ya. Auranya itu merah dan panas ya. Salah satu jin juga. Mungkin kalau kita disebut di sini jin, entah kalau di negara Taiwan itu sebutnya apa. Bisa kelihatan nggak sih bos kalau kayak gitu iblis atau jin gitu? Ada bedanya nggak sih? Iya. Ada bedanya. Gimana cara bedainnya? Dari unsur auranya dia yang kita kerasa panas atau lebih panas lagi. Dan itu secara mendetail kita nggak diizinkan atau mereka itu lebih pada tidak suka untuk mengetahui kejadian di saat itu secara nyata, secara asli. Maksudnya
tidak boleh tahu kalau kita itu ingin mengetahui sejarah daripada keluarga itu, memuja sesuatu atau mempercayai satu mantra. Cara kerja jin atau cara kerja setan atau cara kerja iblis itu ya banyak-banyak sekali cara. Mungkin yang mereka jalankan itu karena mereka sangat yakin dan percaya dengan hal-hal yang berjenis gaib. Tapi saya aneh ya, saya tuh dari tadi di Jin sana itu gampang aja untuk mempengaruhi satu keluarga itu. iya. Tapi saya agak aneh, saya tuh iya. di film itu kan diceritakan ada mantra, kemudian ada gitu ya. Saya sih nggak lihat sih. Di sana mereka kayak sembahyang biasa aja, gitu loh. Jadi kalau misalnya nih boleh tanya, apakah benar itu patungnya pemberian dari kuil? Karena kan diklaimnya itu di cerita aslinya, kalau mereka itu kan dapat patung itu dari kuil ya. Oknum. Kita nggak tahu apakah orang ini itu memang biarawan di sana atau memang petugas di sana. Tapi yang saya lihat orang ini sebenarnya orang biasa sih. Dia orang biasa yang memang dia biasanya berada di kuil juga, tapi dia tidak mengambil suatu pekerjaan di sana gitu loh. Laki-laki. Oh gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya nih boleh ya? Saya penasaran nih. Kan kok bilang kalau misalnya itu sosoknya ada 3 ya? Apakah itu semua sosoknya datang ke sana akibat membawa patung itu atau memang mereka tuh sebenarnya di situ udah dari lama gitu? Gimana? Sorry, diulang. Iya, jadi kan di sana ada 3 sosok kan, Ya. yang dimana sosok Merasuki daripada keluarga itu. masing-masing dan itu tuh sosok itu tuh datangnya dari mana gitu? Apakah datang karena si patung itu dibawa balik ke rumah atau memang sebenarnya mereka tuh sudah ada di sana dari lama? Itu menjelaskannya agak rumit, agak sulit ya. Siapa dulu yang ditanya? Stan. Dari Ko dulu deh. Oke. Dari yang dilihat, kalau ada satu sosok yang dalam patung itu benar ada. Dan seperti yang tadi dilihat, memang bentuknya itu lebih ke arah ular ya. Dengan rambutnya itu. Dan penasaran juga sih sebenarnya sosok yang ada tanduk kecil itu dari mana. Coba sebentar. Ter-endorse lagi. Dia lebih tapi ini lucu loh. Maksudnya begini, si yang laki-laki itu yang bertanduk, dia itu sebenarnya bukan berasal dari patung itu. Patung itu isinya cuma si ular, dan justru malah anehnya, mereka ini kayak baru ketemu terus kerjasama gitu loh. Mereka ini ngelihat, dan kalau dibilang ada 3 yang kerasukan itu kan, yang dewa, satu dewa Kaisar Giok apa. Anehnya cuma ngelihat 2 itu. Apakah salah satunya itu dari bawahan mereka atau tidak? Mungkin bos yang bisa jelasin kali. Gimana pandangan dari bos? Balik lagi pada satu keluarga itu yang sangat mempercayai ritual gaib, ya. Kalau dilihat secara ulas, balik lagi ke tahun 2005, orang yang memberikan patung atau rupang itu maksud dan tujuannya bagus, ya. Hanya karena dari mereka satu keluarga itu yang mempercayai siapa saja, jadi ada sosok jin atau setan yang memanfaatkan daripada sarana mereka, memanipulasi daripada keluarga mereka, sehingga yang baiknya itu tidak timbul. Jadi lebih pada dipengaruhi dengan sosok gaib yang jin. Jadi sebenarnya awalnya patung itu tuh sebenarnya awalnya patung itu tidak berunsuran buruk.
Mungkin dengan cara mantra yang disebut tadi itu. Jadi mereka tuh sebenarnya memang kan kalau misalnya di film kan ada mantranya ya. Di film ada mantra, tapi kenyataannya tidak ada mantra ya. Jadi mereka memang sebenarnya nggak ada mantra yang seperti itu, hanya lalu mantra yang mereka gunakan untuk berdoa, beribadah itu seperti apa? Biasa aja sih. Biasanya seperti mereka memohon kebaikan, cuma mungkin di saat itu mereka memohon kebaikan diwujudkan dengan apa yang mereka mau, diberikan kepercayaan dulu kepada satu keluarga itu. Oh, jadi maksudnya kayak jadi lama-lama semakin percaya gitu. Semakin percaya cara kerja si iblis atau si jin lah, itulah yang bekerja. Oh, gitu ya, ngerti. Jadi awalnya sebenarnya baik, cuma mereka memohon lalu diberikan, jadi mereka semakin percaya, semakin menyembah gitu ya. Lalu mereka memanfaatkan situasi itu untuk membuatnya menjadi kayak yang buruk gitu ya. Ini dari yang saya lihat ya, Bos ya. Kayaknya lama-lama kita bicara begini, kepala muter juga ya. Muter juga loh, Stan. Walaupun mulutnya tapi Iu punya penampakan rada pucat gitu ya, Stan. Emang iya? Capek juga ya, Stan. Coba kacamatanya dipakai, guys. Oh iya, kacamata lupa. Dan gunakan lagi itunya biar Yu nanti kalau tinjau ke sana nggak bisa lagi karena ada logam. Pakai dulu perangkat-perangkat daripada tangan dan cincinnya. Oke. Nah, dari yang saya tangkap, aduh, nggak sopan ya. Dari yang saya tangkap, Bos, kayaknya ini tuh kolaborasi antara jin dan iblis ya. Iya. Iblisnya itu lebih kayak yang si tanduk itu ya. Betul. Jin itu ya si ular itu, benar ya? Soalnya di situ tadi kan Yu udah lihat ada 3 sosok. Yang dicerita? Iya. Bukan, yang tadi Yu penelusuran ke sana. Saya baru lihatnya 2 loh. Tadi kan Yu suruh lihat di kanan. Di kanan ya itu. Ya, dan ada yang di bawah. Oh, di bawahnya juga ada. Yang Yu bilang tadi naga itu loh. Saya copot lagi, saya lihat dulu. Oh, si naga itu. Iya, oke. Itu kita udah menemukan 3 sosok jin yang merasuki tubuh si manusia. Tapi yang pokok kecil, utama yang kecil ya. Kecil. Dia nggak sebesar yang si sebelahnya. Iya, tapi kekuatannya yang besar. Karena auranya merah panas. Dan juga lucunya begini, jadi pertanyaan nih, Bos. Kalau iblis itu kan setahu saya tenaganya kan besar sekali, melebihi mungkin daripada jin biasa kan. Tapi kok iblis ini dibilang sampai kekuatannya besar sekali itu enggak loh. Iya ya, apa perasaan saya doang gitu? Benernya kayak gimana itu? Tapi iblis atau jin itu sangat mudah mempengaruhi dari pemikiran manusia. Iya, walaupun kemampuan segitu aja. Karena kenapa manusia itu ambisinya sangat tinggi, sangat besar sekali ambisi dalam jiwanya itu, sehingga jin atau iblis itu mudah untuk mempengaruhi pemikiran dan otaknya semakin ambisi. Dan daripada kayak yang tadi lihat ucapin itu, doa apa yang mereka hanya itu mantra di dalam film, tapi kenyataannya itu tidak ada mantra. Mereka hanya memohon. Setelah memohon, diwujudkanlah pemohonan itu untuk menarik si manusianya percaya pada patung yang dipuja. Padahal isinya sesungguhnya tidak yang bagus, tapi mereka saat itu tidak menyadari bagus-bagus saja karena keinginan mereka itu diwujudkan. Makanya dari yang ada 3 sosok dimasuki oleh jin itu, dia perang tuh. Wak Wan Im, ini Naca gitu kan. Terus satu lagi siapa namanya gitu kan, Tian Tikong gitu kan, atau apa. Itu kan rasanya nggak masuk di akal aja. Tapi mereka mempercayai aja dong. Terus setelah itu mereka mau memilih di antara 3 itu yang terbagus, yang terbaik gitu kan. Dapatlah teror dalam keluarga itu. Itu di awalnya dari situ. Nah, untuk mereka itu terlalu banyak diteror oleh makhluk-makhluk yang merasuki tubuh si anak,
dalam keluarga itu dikambing hitamkanlah itu satu anak yang wanita, agar keluarga itu berharap sosok yang merasuki keluarganya itu akan pergi, karena yang paling utamanya itu si wanitanya. Mereka berpikir kalau si wanitanya meninggal atau aniaya, ada alasan-alasan tertentu dia kerasukan dan menyakiti diri sendiri. Padahal dari kenyataan yang tadi dilihat itu si wanitanya itu dianiaya oleh keluarganya. Mungkin nggak bisa disebut itu kita orang tua, karena dianiayanya kayaknya sepertinya satu keluarga ya, Stan. Jadi apakah anak-anaknya ikut serta gitu dalam penganiayaan? Mungkin ada sebagian ya, tapi yang lebih menonjol ada yang kita bisa sebutin itu orang tuanya gitu. Orang tuanya sih, dan lebih ke bapaknya. Dan kalau kita untuk mengulik lagi keluarga itu masih ada di dunia ini atau sudah meninggal, kita membutuhkan foto untuk lihat dia orang itu. Kan 2005 sampai ke sini kan udah berapa tahun? 17 tahun. Udah 17 tahun ya. Iya, mungkin papanya aja. Orang itu masih masuk penjara, masih ada atau tidak ya, kita kan membutuhkan satu foto. Benar. Kalau kita bisa menemukan foto itu di internet. Makanya guys, dan kalau itu kalian nanti punya akan session yang kedua, karena terlalu panjang kan kalau kita bahas untuk session yang saat ini kan. Betul. Dan kita pun harus menghilangkan aura muter kepala ini. Saya rasanya cuma di atas doang sih, agak pening gitu, muter-muter. Udah digunakan perangkat daripada tangan dan cincin, mendingan sih. Iya, udah. Mendingan sih, gitu loh. Tapi udah jangan balik-balik lagi ke tempat sana. Iya. Yuk kan masih belajar. Iya. Yang membimbingnya ogah. Mendingan makan snack di sini kan. Iya, jujur sih guys, memang sebelum ini memang pernah dicoba, karena kan kita bikin konten ini kan juga harus berdasar kan, karena saya juga nggak mau dikiranya asal-asal nanti kita penelusuran gitu. Asal-asal penelusuran, mana saya juga belum pernah gitu kan. Iya. Jadi ya saya sempat sebelum ini coba untuk melakukan hal seperti ini juga, tepatnya ke tol Cipularang ya pada saat itu gitu loh. Tapi jujur aja pengalamannya di sana sih saya cuman ya bicara aja dengan yang bentuknya seperti manusia. Manusia itu masih ringan. Iya, saya baru pertama masih kali. ringan. Dan penelusuran ke tol Cipularang hanya membutuhkan waktu nggak begitu lama kan. Tapi efek samping yang sudah penelusuri ke tol Cipularang, coba ceritain. Iya, jadi guys, abis saya coba pertama kali itu, ini sharing-sharing cerita lah sebagai mage junior ya. Jadi mage junior. Jadi pas saya habis pulang dari situ, badan sih masih normal-normal aja ya, nggak berasa kayak capek banget sih, enggak. Cuman begitu pas saya tidur, saya tuh termasuk orang yang tidurnya itu sampai pagi ya, jam 2 malam, jam 3 malam gitu. Tapi kemarin itu cuman sampai jam 12 malam udah berasa kayak, aduh ngantuk banget nih gitu, apa tidur aja ya gitu kan. Ya udah putusin untuk tidur jam 12 malam tuh. Nah, besokannya saya bangun-bangun, kok udah jam 5 sore begitu gitu kan. Jadi kalau itu tuh berapa lama tuh? 12 tambah 5, 17 jam itu guys. Tidur nggak bangun-bangun ya? Tidur nggak bangun-bangun tuh. Gitu. Badan capek ya? Badan capek. Ya jadi setelah penelusuran ke Taiwan itu tadi, ajak ke sana ya. Seandainya nanti malam tidurnya bangunnya malam lagi, tak usah terkejut, tak usah kaget ya. Karena perjalanan aksara lebih jauh lagi ya. Kemarin mah lokal, ini mah internasional gitu udah. Iya. Jadi kayak gitu. Semua. Jadi ya guys, untuk kalian yang sekali lagi kita tidak menyarankan untuk kalian penonton di luar sana untuk melakukan hal yang seperti kami lakukan. Terlebih lagi, apalagi kalau kalian itu belum memahami konsekuensi yang akan kalian terima. Seperti kayak saya aja contohnya, mungkin saya ini 17 jam itu tidak bisa jadi patokan. Apakah itu sebagai yang ringan? Bisa aja kan? Karena baru awal. Nanti mungkin kalau sudah terbiasa itu udah enggak. Baru awal aja. Dan ibaratnya kan kalau di sini saya bukan sendiri loh. Saya ini masih dipandu. Jadi kami tidak menyarankan penonton untuk mengikuti cara yang kami lakukan. Jangan pernah coba-coba kalau nggak punya dasar begitu ya. Betul. Dan mental juga harus siap. Seperti kayak kalian lihat,
saya itu tidur aja bisa sampai 17 jam gara-gara kayak gitu. Ini kita nggak tahu nih, apa saya tidurnya Itu cuma ke Bandung loh. jam apa? Cuma ke Bandung ya. Iya, makanya. Kalau Cipularang itu kan kilometer berapa? 93 ya? 92 ya? 92, sedang 92,5 kalau nggak salah itu ya kemarin itu. Iya itulah. ya memang kalau tol Cipularang itu yang lebih rawan dan agak wingit itu dari kilometer 90 sampai dengan 100. Melakukan perjalanan itu pikiran kita tidak kosong. Ya itu loh. Kita lebih pada mungkin klakson atau dim kalau di saat malam ya. Di kilometer itu ya 90 sampai 100 ya? Ya. Oke. Berarti kita kembali lagi ke film Incantation ya. Jadi mungkin sekarang kita udah masuk segmen keempat guys, yang mana itu ke kesimpulan ya. Jadi beberapa pertanyaan terkait dengan film dan kemudian tentang real story-nya. Jadi bos begini, mungkin banyak orang di luar sana yang bingung karena kan mayoritas itu bukan beragama Buddhis, dan untuk mengenal dunia atau alam dewa ini itu kan suatu hal yang baru. Nah, di film itu disebutkan bahwa sosok yang membuat kutukan ini adalah dewa jahat, itu kan sebutannya. Nah, Disebutnya dewa jahat ya? Menurut film kan. Nah, jadi menurut pandangan bos sendiri, sebenarnya emang dewa ada ya? Ada yang sebutannya dewa jahat, ada dewa baik. Emang bener ya kenyataannya seperti itu? Untuk disebut dewa jahat atau tidak dewa jahat, kalau di alam asli dewanya itu tergantung tingkatan-tingkatan dewa itu. Seandainya dewa itu tingkatannya masih rendah, dia masih ada ambisi seperti manusia. Tapi kalau seandainya sudah menyakiti seperti itu bukan dikategorikan dewa. Lebih pada menjurus ke arah kerjanya jin atau iblis atau setan gitu loh. Oh, berarti di yang sesungguhnya dewa itu nggak ada yang seperti itu. Paling rendah dewa itu masih mempunyai ambisi seperti manusia. Itu golongan dewa yang sangat rendah. Di sini tidak diucapkan alam dewa apa. Seperti itu. Masih ada rasa menyakiti sesama dewa, sesama kawan di alam dewa itu masih. Dan mereka pun di sana menimbulkan satu karma baik dan karma buruk yang diperbuat. Seandainya mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak manusia punya pikir sekarang nih ambisinya, mereka akan naik tingkat lagi karena mereka menyingkirkan hal itu gitu loh. Kalau seandainya di alam dewa itu mereka menyakiti, ya alamnya dia akan turun kembali karena dia dewa rendah pun mempunyai usia. Oke. Berarti bisa disimpulkan kalau di atas itu memiliki banyak alam, dan kemudian dewa ini sendiri itu juga memiliki alamnya ya. Iya, dan tingkat-tingkatannya ada. Ya, dan mungkin kita bisa simpulkan juga dewa yang mungkin banyak orang tahu seperti kayak misalkan Dewi Kwan Im, kemudian itu tingkatnya udah tinggi. Dan apa yang dilakukan dari satu sosok atau 3 sosok yang memasuki raga manusia, sebutnya dewa. Tapi sesungguhnya bukan dewa, hanya menamakan dewa aja. Dewa nggak ada yang seperti itu, walaupun mereka tingkatannya rendah. Tidak ada yang sampai menyakiti, sampai membunuh dan anarkis sekali gitu loh. Oke. Berarti kesimpulannya tidak mungkin hal tersebut dilakukan karena dewa, seperti tadi bilang, dewa itu ada tingkatannya, dan semakin ke atas itu semakin tidak ada perasaan untuk menyakiti atau ibaratnya melukai lah gitu, rasa dendam dan lain-lain. Tidak. Jadi contohnya seperti apa sih untuk dewa-dewa yang ada di zona tersebut? Ya itu mungkin bisa Dewi Kwan Im, kemudian Kaisar Langit begitu ya. Gitu loh, dan masih banyak yang lainnya lagi. Banyak lain lagi dewa-dewa yang spesialisnya apa gitu. Ya, mungkin nanti di video-video yang selanjutnya kita akan bahas secara detail ya tentang
alam-alam yang ada di dunia ini tuh Iya. apa aja gitu. Nanti jangan lupa ditonton yang itu ya. Iya. Nah, terus lagi, Nah, apa lagi ini, pertanyaannya? ada pertanyaan terakhir nih ya. Hmm. Kan kita tahu nih mantranya itu palsu kan, maksudnya sebenarnya tidak ada mantra itu. Tidak ada mantra itu di dalam Iya, kenyataan. di dalam kenyataan itu memang tidak ada mantra itu. Iya. Cuma bisa menjadi efek samping nggak sih, Bos, kalau misalnya walaupun tidak ada mantra itu, tapi membuat banyak masyarakat yang kayak memikirkan bahwa mantra itu ada dan kayak menjadi Jadi takut. ada hawa-hawa ketakutan Iya, ada dengan hawa ketakutan. mereka menonton film itu. Iya, betul. Mungkin begini Karena kan. mereka tidak tahu sebenarnya itu mantranya ada apa enggak, Ya, itu juga Iya. bisa. Nah, dan mempengaruhi daripada jiwanya dia batin. ya, psikis gitu mungkin. Iya. Ya. Jadi orang kan ketakutan Ketakutan. terus ya. Mm. Apakah ada efeknya seperti misalnya itu menjadi nyata atau apa dari efek-efek ketakutan itu sendiri gitu. Iya. Stan jawab Eh, bagaimana? dengan jawabannya? penelusuran tadi. Sekali lagi karena tadi penelusurannya kan memang nggak ada mantra itu Proses sendiri ya, mantra begitu. gitu loh. Jadi mungkin pertanyaannya begini kali untuk penonton juga, apakah mantra itu mempunyai kekuatan yang pada dasarnya dia itu kan nggak punya kekuatan Ya, nih karena tidak arahan. ada. Iya. Apakah setelah dengan orang banyak nonton, sekarang dia jadi punya kekuatan nggak gitu, Bos? Tidak, Nggak punya kekuatan. tidak ada kekuatan sama sekali di dalam Mantra itu. mantra itu, dan itu hanya buatan-buatan daripada manusia aja. Mungkin di film itu ada dijelaskan kalau seandainya arti dari mantra itu seperti itu, mereka akan terkungkung pada satu kutukan mengenai pada orang yang menghafal mantra itu. Berbagi kutukan ya. Ya, mungkin ada, cuma agak dipleset-plesetin. Sesungguh mantranya yang asli itu nggak ditimbulkan di dalam film itu. Tapi sesungguhnya mantra itu tidak diucapkan. Karena coba bayangkan kalau mantra yang asli dikeluarkan, sampai sutradaranya pun tidak tahu sebenarnya mantra yang asli itu seperti apa, nggak akan kebongkar gitu kan. Berapa penonton yang sudah menonton? Udah Banyak ratusan. banget itu. Oh, itu udah masuk viral itu. Iya, viral itu. Itu sebenarnya nggak mantra yang mereka ucapkan secara utuh di film itu. Mantra aslinya tidak dikeluarkan, mantra aslinya tidak ada, dan itu memang dilarang untuk dibaca. Mungkin di saat penjelasan Bante atau Su atau biksu segala macam menjelaskan ada mantra seperti itu, tapi diplesetin dari mantra yang tadi you baca. Iya, dari mantra. Iya, sebenarnya ada, cuman tidak dikeluarkan, tidak diekspos. Iya. Jadi untuk penonton itu tidak perlu takut. Ya, mungkin saya bisa simpulin begini kali guys ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya memang sudah dikonfirmasi. Saya ada lihat nanti mungkin di video akan ditimbulkan di sini. Itu chat berupa bentuk salah satu fans terhadap sutradara, dia tuh penasaran sebenarnya mantra ini bener atau enggak sih, karena saya tuh dihantuin gitu kan. Iya. Dan Terus itu- di foto story kenyataannya kita lihat foto itu ada 3 ya. Ruangan bawah, ruangan atas, dan satu patwa. Patwa. Ya, patwa itu untuk mengusir hawa-hawa jin jahat. Tapi kenapa bisa ada jin yang masuk ke dalam keluarga itu, sedangkan ada satu patwa? Ya, karena patwa itu tidak diisi aura-aura bagus. Karena patwa itu tidak ada faedahnya gitu, tidak diisi dengan satu mantra dengan dewa yang mengisinya. Mantra ya, bukan dewanya diisi ya. Bukan. Jadi patwa itu dikasih aura gitu untuk makhluk gaib, setan atau sejenisnya itu tidak masuk pada keluarga itu. Tapi kenyataannya mereka itu dimasuki gaib dan beberapa sosok gaib gitu, sehingga menimbulkan, kalau secara kasar kita bilang anak wanita itu ditumbalkan lah. Cuman kan dia ada ininya, ada alasannya gitu loh. Karena anak ini dimasuki gaib gitu loh.
Dan itu cara kerja gaib. Paham tidak? Iya. Iya, jadi jangan sembarangan kalau orang meletakkan satu fatwa atau segala macamnya tidak diisi, itu nggak ada faedahnya, tidak ada, hanya pajangan aja. Iya. Berarti kalau kembali lagi ke mantra tadi ya guys, jadi kalau misalkan seandainya kalian merasa ketakutan di rumah, itu sebenarnya bukan berasal dari mantranya, tapi itu berdasarkan dari ketakutan kalian sendiri. Iya. Dan kalau misalkan seandainya tersugesti dengan film itulah. Ya, dan kalau misalkan kalian seandainya jadi takut dan kemudian timbul gangguan, itu pun juga sebenarnya bukan berasal dari mantra atau film itu, tapi melainkan gaib yang berada di sekitar kalian yang memanfaatkan ketakutan kalian itu, gitu loh. Iya. Jadi bukan karena mantranya, bukan karena simbolnya, karena itu semua fake guys, gitu. Jadi nggak perlu takut ya, gitu. Tidak perlu takut dan tidak perlu dikhawatirkan. Kalau seandainya mantra itu bermanfaat dan berfaedah, bukan penonton dulu yang kena. Kru-kru dari pembuat film dan juga terutama sutradaranya loh. Sampah mah gitu, sama mantra itu. Bener gitu ya. Iya. Jadi penonton nggak perlu ya pakai lagi logika. Kita hanya penonton dan disajikan oleh kru-kru dan sutradara. Ya pasti mereka dulu dong yang kena. Ya. Bahkan mungkin kalau misalnya kayak gitu terus kan syuting kan waktunya tidak sebentar ya. Iya. Itu kan waktunya bisa. Itu kan salah satu masuk logika untuk penonton untuk nggak ketakutan dong. Masuk logika nggak? Iya masuk. Ya dari yang awalnya aja dulu pembuat filmnya. Bener. Benar. Kalau begitu aja khusus. Syuting kan lama ya. Mestinya kalau mereka ngucapin mantra itu terus menerus kan pasti dalam jangka waktu itu pasti film juga nggak akan keluar ya. Benar. Gitu. Ya jadi mungkin kita sekarang udah paham, udah paham gitu ya. Udah jelas kalau mantra itu tidak perlu dikhawatirkan. Ya, betul. Gitu. Karena yang sesungguhnya mantra itu ada tidak dikeluarkan. Tuh. Jadi nggak perlu khawatir. Kalian tinggal lanjutin aja kegiatan kalian sehari-hari seperti biasa. Kalau yang belum nonton aja dah. Nonton dulu ya, itu bagus banget guys. Itu recommended lah by kita gitu. Iya. Nah, jadi mungkin untuk terakhir kita berikan saran-saran terakhir gitu untuk penonton gitu ya. Yang ada 2 saran mungkin yang kita fokuskan. Yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui kalau misalkan patung itu berisikan makhluk gaib atau dia masih bagus bersih gitu loh. Dan kemudian sarannya seperti apa sih untuk penonton di rumah? Saran daripada pingin tahu rupang atau patung. Kalau disebut patung itu dia tidak beraura ya. Tidak beraura. Kalau dia sudah beraura, aura daripada sosok patung yang dipuja ya, itu suasana daripada lingkungannya, hawanya itu enak dan sejuk. Kalau seandainya patung atau rupang itu dimanipulasi oleh sosok yang tidak bertanggung jawab, kalau menurut itu ya, itu lingkungan yang kita masukin hawanya panas dan pala kita jadi pening. Kalau sudah merasakan hal itu tidak usah diucapkan, lebih baik kita tinggalkan aja ruangan daripada aula itu, tapi tidak usah diberitahu pada orang. Itu kalau kita mempunyai kepekaan sedikit gitu, walaupun tidak banyak, tapi kita mempunyai kepekaan sedikit, itu yang bisa kita untuk membedakannya antara rupang itu diisi yang asli atau dimanipulasi dengan cara kerjanya jin. Dan itu menitik beratkan pada orang yang mengurus rupang atau patung. Seandainya yang mengurus rupang atau patungnya itu hatinya kurang bagus, kurang welas aslinya tidak begitu banyak, mempengaruhi daripada rupang atau patung yang dipuja oleh manusia. Dan satu lagi, tidak ada dewa manapun yang meninggalkan manusia. Hanya manusianya sendiri yang banyak meninggalkan dewa. Di saat susah, barulah balik lagi pada dewa itu. Begitulah ringkasannya. Kalau begitu berarti kita bisa simpulkan untuk kita orang normal yang tidak memiliki kepekaan, kita tidak bisa membedakan
yang mana itu isinya yang baik atau yang buruk. Tapi sekali lagi, kita pun juga harus berkaca terhadap perlakuan kita sehari-hari. Apakah kita sering untuk bersembayang atau kita sering mengadakan kegiatan beribadah di sana bersama-sama gitu kan. Dan sering berdana. Sering berdana, dan itu yang akan menentukan siapa yang akan ada di rumah Anda atau di tempat Anda bersembahyang. Dan pada dirinya sendiri. Kalau seandainya manusia itu selalu sirik, dengki, hindarkan itu, digantikan dengan suatu kebaikan dan welas asih kepada sesama, itu kebaikannya, inner beauty akan keluar dan tampak melalui wajah. Seandainya dia laki-laki, ya inner beauty-nya, handsome-nya banyak gitu. Kalau wanita ya kecantikannya lebih alamiah walaupun tidak dipoles dengan make up bercahaya gitu ya. Inner beauty-nya keluar karena menunjukkan hatinya itu tidak sirik dan dengki kepada sesama gitu. Bahkan banyak sekali berbuat kebaikan melalui pansen atau beramal pada orang yang tidak banyak duit. Iya. Ya, seperti itu aja lah. Iya, jadi kebaikan itu banyak yang harus kebaikan itu banyak. Kebaikan itu banyak, tapi kita di sini tidak mengucapkan satu-satu kebaikan. Waduh, nggak kelar-kelar ini konten. Iya. Jadi untuk menambahkan lagi dari yang soal patung ini, ya kita juga mesti memahami ya guys ya, kalau seandainya kita memang beragama Buddha dan juga atau kepercayaan yang lain yang memang ada rupang-rupang seperti itu dalam rumah, kita harus pastikan dulu ketika kita mau membawa itu ke rumah, kita harus pahamin bahwa itu harus kita sembayangin, harus kita sering berdoa dengan hati kita yang tulus dan yang ikhlas ya, sehingga patung atau rupang yang dibawanya itu pun berunsurannya bagus, tergantung daripada hati kita yang mengurus dari rupang itu. Bener, intinya tanggung jawab lah gitu ya, jangan kayak ibaratnya lu udah hamilin anak orang terus main lari aja gitu kan, tanggung jawab gitu. Udah biar apa? Tidak ada dewa yang mengajarkan itu. Iya. Dan itu mempengaruhi rupang yang dipuja di rumah loh. Kepercayaan apapun nggak ada yang seperti itu gitu loh. Jadi ya itu aja pesan-pesannya, dan juga mungkin sekali lagi untuk penonton nggak perlu takut sama yang ada di film tersebut. Efeknya terhadap kita itu nggak ada, kecuali kalau kalian takut gitu ya. Jadi mungkin kita bisa tutup konten hari ini. Iya. Jangan lupa kalian share, like, dan komen di bawah sebanyak-banyaknya. Subscribe juga jangan lupa ya. Komentar juga penting sih untuk kita meningkatkan lagi konten-konten kita, kelemahan kita di mana gitu. Iya, betul. Jadi kita bisa untuk memperbaikinya. Iya, ulang ganti kamu ngomong. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lalu itu loncengnya jangan lupa dinyalain ya, supaya kalau misalnya ada konten baru dari kita, kalian bisa langsung nonton. Iya. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa.